Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Hanidia Fadila, seorang mahasiswi Politeknik Negeri Cilacap, program studi akuntansi lembaga keuangan syariah, kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi, frekuensi, dan uji validitas pada Microsoft Excel dan SPSS. Baik, jadi di sini saya sudah salin untuk soalnya kayak gini ya. Terus pertama kita harus menentukan jangkauan kelas dulu. Dan kita juga harus tahu N-nya itu berapa. Di sini sudah diketahui N-nya itu 54. Dari mana N itu? N itu dari seluruh jumlah nilai ujian ini gitu. Nilainya itu berapa, jumlah angkanya semuanya. Dan kita juga harus cari nilai max, nilai min, dan nilai range. Nah, ini cara untuk kita menentukan nilai max-nya itu sama dengan max, terus kita blok semuanya. Habis itu baru deh kita cari min-nya juga sama, tapi bedanya min gitu. Kalau untuk range itu kita pakainya langsung aja nilai max dikurangi nilai min. Nah, hasilnya 54. Nah, untuk selanjutnya menentukan jumlah kelas atau sigma K. Rumusnya adalah sigma K sama dengan 1 plus 3,3 dikali log 54. Nah, 54-nya itu dari range ya. Jadi, ya langsung saja kita tulis kembali rumusnya. Tapi lognya itu kita pilih dari Excel-nya biar kayak langsung terhitung gitu. Terus tinggal klik aja yang hasil dari range-nya. Karena hasilnya 6,7 sekian, jadi dibulatkan menjadi 7. Selanjutnya, menentukan panjang kelas. Untuk panjang kelas itu rumusnya range dibagi si jumlah kelasnya. Hasilnya 8,03 sekian, jadinya dibulatkan menjadi 8. Selanjutnya kita akan membuat interval kelas. Nah, interval kelas itu pertama kita tulis dulu nomor 1 sampai nomor 7. Kenapa sampai nomor 7? Ya karena memang kita sudah menemukan tadi jumlah kelasnya ada 7 gitu. Nah, untuk interval kelasnya kita jadiin 3 kolom. Rumusnya sama dengan min, terus diblok semuanya kayak gitu. Nah, hasilnya 40. Terus sama dengan, nah yang 40 itu ditambah yang hasil dari panjang kelasnya. Kemudian ulangi hal yang sama seperti itu. Bisa dilihat saja di layar. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menentukan seperti itu rumusnya ya. Sama dengan content name, terus yang 40 itu kayak gitu. Nah, sudah tinggal ditarik aja. Selanjutnya, kita akan menentukan frekuensi dan juga titik tengah. Untuk rumusnya itu seperti itu. Pertama, sama dengan frekuensi, terus diblok yang kolom frekuensinya, terus ngeblok kolom yang nilai hasil ujian, kolom soalnya itu. Dan lalu kolom interval kelas yang tengah juga diblok, terus ditambahin F4 untuk semuanya. Nah, setelah itu enter aja, dan ketemu itu frekuensinya. Nah, kemudian untuk menentukan titik tengahnya itu tinggal sama dengan median, terus yang interval kelas 40 sama 47 itu yang di kolom pertama dulu itu diblok. Terus langsung tinggal enter aja. Habis itu seperti biasa tinggal tarik aja ke bawah. Di sini aku juga mau sekalian nambahin tabel sama yang itu yang check cell warna abu-abu biar kelihatan jelas aja sih judulnya. Nah, ini saya mau rapi-rapikan saja sedikit biar rapi. Kemudian ini udah selesai, langsung saya klik tanda plus yang di sebelah tulisan sheet 1 biar langsung menuju sheet 2 dan tidak perlu jadi 2 dokumen, biar jadi 1 dokumen saja antara tugas 1 dan tugas 2-nya. Jadi ini saya mau menyalin soalnya terlebih dahulu. Setelah soalnya sudah tersalin semua, saya akan langsung menentukan sigma Y. Nah, untuk rumusnya sama dengan sum. Terus habis itu kita blok yang Q1 sampai Q4 pada baris pertama. Nah, kemudian ditarik seperti itu. Kemudian menentukan sigma Y kuadrat. Untuk rumusnya itu adalah sama dengan yang tadi itu hasil dari sigma Y yang pada baris pertama, yaitu 16. Terus tambah simbol itu dan angka 2. Kemudian enter dan itu hasilnya tinggal ditarik. Dan ini saya mau tambahkan tabel. Saya juga menentukan N sampai dengan 10 dan mau menentukan jumlah dari Q1 sampai Q4 sampai sigma Y kuadrat juga. Untuk caranya adalah sum, kemudian sama dengan sum, kemudian diblok Q1 dari baris nomor 1 sampai 10, kemudian enter. Dan tinggal ditarik aja sampai kolom sigma Y2 atau sigma Y kuadrat.
Selanjutnya, kita akan menentukan sigma XY. Seperti biasa, tulis dulu 1-10. Terus tulis Q1 sampai Q4. Nah, sekarang langsung ke rumusnya. Sama dengan Q1 itu yang 4 sama sigma Y yang baris 1. Kemudian enter. Dan bisa dilakukan juga ke yang selanjutnya seperti itu, kayak turun gitu, atau bisa langsung ditarik. Nah, lakukan hal yang sama ke Q2 sampai Q4. Kemudian kita langsung mau menentukan jumlahnya. Jumlahnya itu sama, rumusnya sama dengan sum, lalu tarik dari baris awal sampai akhir ya, yang 1-10 itu, dan ya enter, kemudian tarik, dan hasilnya seperti itu. Tambahkan tabel seperti yang tadi. Nah, ini untuk yang X kuadrat maaf, itu video saya hilang, jadi ini saya menggunakan video teman saya dan itu sudah atas izin teman saya, mohon maaf sekali. Nah, ini untuk membuat X kuadratnya, Q1 yang dari soalnya itu dikuadratkan, kemudian tinggal langsung ditarik seperti itu saja supaya hasilnya lebih cepat, lebih simpel, dan untuk jumlahnya juga caranya seperti itu. Lalu ini kita menentukan sigma X kuadrat itu berbeda ya sama yang tadi di atas. Nah, untuk rumusnya itu seperti yang sudah tertera di layar. Selanjutnya kita akan menentukan sigma XY. Untuk sigma XY caranya adalah sum, kemudian kita blok yang Q1 pada sigma XY, kemudian kita tinggal tarik aja seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan menentukan N. Nah, untuk N itu caranya seperti yang sudah tertera di layar dan hasilnya itu 10. Kemudian N sigma XY, untuk caranya itu sama dengan N dikali, kalau dikali itu yang bintang ya simbolnya, terus dikali yang sigma XY, jadinya seperti itu. Di enter. Nah, kemudian ditarik aja. Nah, kenapa hasilnya 0? Ini itu tinggal kita ganti aja, itu yang seperti yang dilihat aja di layar, pokoknya semuanya diganti jadi B17. Selanjutnya kita menentukan N sigma X kuadrat. Rumusnya adalah sama dengan N dikali sigma X kuadrat. Seperti biasa di enter, kemudian ditarik. Kenapa hasilnya 0 itu sama ya kayak yang tadi, kita ganti jadi B semua itu yang di atas. Nah, kayak gitu. Dah. Selanjutnya kita menentukan N sigma Y kuadrat. Untuk rumusnya sama dengan N dikali sigma Y kuadrat yang itu, dan ini hasilnya. Kemudian tinggal ditarik seperti biasa. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat dalam kurung Y. Nah, untuk rumusnya seperti itu ya. Kemudian kita akan buat N sigma XY min sigma X sigma Y. Untuk rumusnya itu berarti tinggal kita kurangin aja sama dengan, terus N sigma XY dikurangi N sigma X sigma Y. Nah, karena ini masih salah, jadi kita tinggal benerin aja di kolom yang atas seperti tadi. Oke, selanjutnya kita akan membuat menentukan N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat dalam kurung. Untuk caranya seperti itu, dan selanjutnya kita juga menentukan N sigma Y min sigma Y kuadrat. Untuk caranya juga seperti itu. Ini agak rumit ya caranya. Selanjutnya kita akan menentukan yang namanya array. Rumusnya itu sama dengan dalam kurung 2 kali, kemudian yang baris 23 itu diklik yang B23, terus
atau dibagi SQRT, ketik aja, nanti langsung diklik aja yang sama seperti itu ya, yang SQRT nanti muncul. Terus B24 terus dikali B25. Nanti langsung kita kurungnya juga 2 kali, jangan lupa. Oke, tinggal ditarik dan itu udah hasil akhirnya ya. Di sini kita tinggal menentukan kriterianya apakah valid atau tidak. Ini kita sudah menampilkan R-tabel juga. Nah, karena di sini di R-tabel itu ada keterangan DF sama dengan N-2. Nah, N-nya itu 10, min 2 berarti 8. Dan kita lihat yang di kolom 8 itu, di baris 8, yang bagian 0,05. Berarti 0,6319 atau 0,6319. Nah, apakah hasil yang ray-nya itu lebih kecil atau lebih besar daripada R-tabel? Kalau misalkan lebih kecil berarti tidak valid, tapi kalau misalkan lebih besar artinya valid. Nah, karena semuanya itu rata-rata 0,98, 0,91, 0,95 dan 0,98 atau rata-ratanya 0,9 gitu, jadi semuanya valid. Untuk selanjutnya kita tinggal menuju SPSS ya, membuka aplikasi SPSS, terus di bagian kolom yang variable view ditulis Q1 sampai Q4 ke bawah ya, seperti itu, dan total juga jangan lupa. Kemudian langsung aja ini aku tadi sudah salin ya yang hasil tadi itu, pokoknya jadi kayak gitu, tinggal diikuti aja seperti ini ke analyze, terus seperti itu, kemudian kembali lagi ke analyze lagi yang bagian correlate dan yang atas sendiri itu, kemudian seperti ini, dan ya ini dia hasilnya untuk yang itu, seperti itu ya untuk hasil dari SPSS nya. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.